Yo, balik lagi ke cerita aja ini mah. Di TikTok ada yang ngerame kalau misalnya videonya lewat ke FYP lu ya, mah tentang apa sih, anak-anak motor sih. Jadi ada satu video yang videonya tuh ngejelasin jadi ada orang lagi videoin motornya tuh Vario. Nah, yang videoin bikin kontennya itu dia tuh kayak apa sih, baru juga Vario lah kasarnya gitu. Terus dia sambil kasih lihat kalau dia tuh pakai Vespa Matic. Nah, sempet di stitch gitu. Enggak di stitch. Jadi idenya video gitu, videoin sambil pokoknya bahasanya kayak tengil gitulah, yang bikin jadi keributan, jadi bikin kecot lah bahasanya gitu. Jadi kecot anak-anak motor gitu. Menurut lu kalau misalnya ke hubungan ya, lu kalau misalnya ngelihat ke cowok itu dari motornya juga nggak sih? Enggak. A big no. Jadi mau cowoknya mau pakai motor apapun juga ya it's okay gitu kan. Selama personalitinya bagus, tapi gue ada pengecualian kalau buat gue pribadi. Pengecualiannya gimana? Kecuali yang punya motor FU, motor tinggi, motor ninja, gue tolak langsung kayak gitu. Oh iya, kenapa? Gue pengennya kayak gitu, takut naik motor kayak gitu tuh. Jadi lu bukan karena motornya Bagus. Maksudnya motornya tuh yang bikin jadi si cowoknya tuh jadi kayak sombong, jadi bukan kayak gitu ya. Jadi lebih ke kenyamanan dulu buat naiknya sama dia gitu kan, kemana-kemananya. Ya lu kurang nyaman aja karena tinggi, terus ya pokoknya nggak nyaman lah selama misalnya naik motor dia gitu kan. Kayak kan biasanya kan cewek-cewek tuh, ya gue bukan mau jadi pick me girl, tapi seriusan gue nggak suka, nggak nyaman. Nggak nyaman ya? Nggak, kayak panik lah gitu kalau udah naik motor kayak gitu kan. Kalau kebanyakan banyak yang suka motor itu kan. Justru kan sekarang malah misalnya jadi bahan perbincangan juga, kayak misalnya si ceweknya tuh justru bukan dilihat dari orangnya dulu. Ada sebagian cewek yang nggak semuanya, cuman ada sebagian cewek yang ngelihat cowoknya tuh dari motornya dulu, dari apa yang dia punya gitu. Entah misalnya dia punya motornya apa, entah dia punya mobilnya apa, terus entah dia sampai ke HP juga gitu. Cuman yang nggak semuanya kalau HP ya yang gua tahu, lebih ke kendaraan gitu. Justru kalau lu nggak kayak gitu, lu lebih ya mau gimana pun, mau apapun motornya, yang penting jangan yang tadi lu sebutin, karena lu lebih ke yang nggak suka sih tinggi lah gitu ya, dan gak nyaman aja. Sama ke knalpot, lu risih nggak sih? Banget. Jadi lu tim cewek yang nggak suka knalpot risih? Yes. Ya sih, ya jujur gue juga sebagai cowok ya lebih ke kalau misalnya knalpot bukan berisiknya sih, jadi lebih ke emang berisik tapi adem gimana ya? Maksudnya ya beda lah, berisik yang emang bikin sakit sama berisik yang bikin keren juga. Nah gitu. Kalau gua ya berisik tapi kayak emang keren juga sih, kayak jadi si motornya tuh emang gerungnya keren gitu lah. Kayak ganas lah. Paham gitu lah gitu. Nah kalau gue juga sih gitu. Kalau gue ngegerung apapun tuh kayaknya gue gak suka deh, soalnya dari cewek, gue sebagai cewek gitu kan, kalau kita naik motor berdua sama doi gitu kan pengennya ngobrol tuh. Jujur kalau naik motor sama yang kayak gitu, sama yang ngegerung motornya apapun tuh ninja lah apapun gitu, ngobrol tuh gak nyaman, jadi kayak gitu kan. Kayak jangankan di motor yang ngegerung deh, di motor yang biasa pun kita sering miskom kan karena gak kedengeran. Apalagi motornya yang ngegerung gitu, kayak enggak ya kayak enggak banget lah buat misalnya ya jadi intinya kalau misalnya udah di jalan kayak enggak ngobrol aja nggak sih? Ya udah bawaannya. Ngobrol pun capek teriak-teriak. Gimana? Iya sih, gue juga. Kalau nyambung tensin banget, sumpah kayak apaan sih nih anak kayak. Mending gitu kalau kan. misalnya emang udah lama ya. Kalau awal-awal kan jadi bingung juga ya. Iya, terus kayak kalau gue tuh orangnya gue tuh si orang yang gimana ya? Kalau motor lo bawaannya udah kayak gitu, gak usah lo rubah-rubah.
aneh gitu. Itu kan istilahnya bawaan pabrik itu standar keamanannya pabrik, standar apapun itu, kualitinya pabrik gitu, dan emang standarnya di Indonesia kayak gitu. Kenapa lo harus ubah-ubah pakai knalpot yang berisik lah, terus kayak lampu warna-warni lah gitu-gitu tuh kayak ya nggak tahu sih, ini mah opini lo ya nggak keren gitu. Maksud gue tuh nggak keren, malah kayak freak aneh gitu. Kalau misalnya semisal gini, ada yang ngedeketin lo, dia berusaha jadi apa yang lu suka lah, misal ya tadi kan lu gak sukanya gini dan ada yang memang ngedeketin lu terus jadi diturutin tuh, oh itu gak sukanya gini dan dia ngikutin, tapi sedangkan nanti udah lama dia nunjukin sifat aslinya, itu tanggapan lu gimana? Gue tuh punya apa ya namanya idealisme, kalau misalkan jangan pernah berubah karena seseorang gitu. Gue selalu menegaskan ke siapapun yang dekat sama gue, kalau misalkan dengan sikap dia, habit dia dan segala macam dia nyaman dan dia merasa aman dengan habit seperti itu, gue nggak akan nyuruh dia berubah sama sekali. Gue lebih ke ya udah, kita udah emang gak sefrekuensi aja gitu, nggak yang kayak nggak mau berusaha berubah demi gue, nggak mau, karena yang kayak gitu tuh perubahannya bakal cuma beberapa bulan doang. Kalau misalkan dia udah capek dengan perubahan itu, dia bakal balik ke diri dia sendiri. Jadi gue lebih ke lo berubah karena lo nyaman atau lo berubah karena lo pengen gue nyaman sama lo gitu, kan beda. Kalau misalkan dia ngerasa gue harus berubah nih karena ini nggak baik buat gue, misalkan si orang ini pakai tadi konteksnya motor, pakai motor yang misalkan berisik, terus istilahnya yang aneh-aneh lah istilahnya gitu, yang nggak sesuai standar SNI gitu, dia ngerasa gue lama-lama pakai motor ini kayaknya nggak nyaman deh dan ini nggak aman, gue kayak misalkan beberapa kali kecelakaan, terus dia mau merubah hal itu, dan itu juga ternyata nyaman buat gue, itu baru gue terima perubahannya. Tapi kalau misalkan dia berubah karena gue berubah demi lo coy, karena gue pernah di posisi berubah demi orang gitu, demi orang tuh ya sih, sama mungkin kayak semuanya juga pernah di posisi kayak gitu ya gak sih, pasti pernah ngerasain lah lama. Dan kayak capek juga ya, capek sendiri, kayak ya lo mending kalau misalkan ternyata feedback gue nya tuh bagus, misalkan orang ini mau berubah demi gue, mending kalau gue ternyata feedbacknya bagus, tapi kalau mengecewakan ini orang bakal lebih bobrok lagi dari sebelumnya nanti. Karena kayak jadi lebih menunjukin dirinya lah ya, sifat aslinya banget. Cuma lah gue berubah, mending sekalian gue dan sekalian. Saya kayak gitu sih. Ayo mama. Kalau misalnya berarti ya lo nggak banget lah sama orang yang misalnya berusaha mungkin buat jadi apa yang lo suka, jadi lo nggak banget lah, mending lo nunjukin dari awal daripada nanti gue tahu sendiri entah nanti dia berubah drastis gitu kan ya. Yang penting jujur-jujuran aja lah di awal, dan nggak usah nggak dipaksain. Dan emang kita udah jadi saling tahu gitu kan. Kalau ya justru kan mungkin karena gue suka lu suka gue kan karena pribadinya masing-masing ya gak sih, nggak mesti jadi orang lain gitu kan buat disukain sama orang gitu. Ya maksud gue kayak emang sih semua orang punya plus minusnya, tapi semua orang juga punya standarnya sendiri gitu loh. Kayak lo misalkan suka sama cewek yang dia dikerudung misalkan gitu, lo punya standar, lo suka cewek yang menutup aurat misalkan, tapi lo ada kesempatan buat ngedeketin satu cewek yang gak dikerudung, lo maksa dia buat berubah nih, kayak lo berubah dong lebih gue pakai kerudung, itu tuh gak baik gitu. Hal kayak gitu tuh gak baik. Lebih baik lo jangan ngedeketin atau jangan deketan sama orang yang emang gak sesuai sama standar. Jadi jangan maksain suatu perubahan kalau misalnya dari yang mau berubahnya itu nggak dari hati lah ya, kasarnya gitu. Karena ya jatuhnya dia justru ngikutin apa yang lo mau, bukan dari emang dia yang bukan karena kebaikan dia sendiri. Dan lu pernah nggak sih kayak gituin, kayak misalnya disuruh? Pernah. Entah sama siapapun itu. Dulu sama mantan HTS yang gue. Pernah. Gue emang gitu nyebutnya. Tapi kayak gue tuh kan style gue tuh kan kalau di baju gue memang masih tutup pakai kerudung, tapi gue belum ke arah pakai gamis, pakai celana gitu. Nah suatu saat gue pernah foto ya pakai celana, ya nggak sih duduk gini kan agak nyepak gitu ya, agak bentuk lah gitu. Dia kayak ya nggak marah sih, lebih ke ngebombardir gue dengan hadis seakan-akan tutup aurat wajib gitu. Itu maksud gue tahu kok tutup aurat wajib, cuman ada tahapnya mesti gitu. Gue belum ke tahap itu, dan itu emang gue beberapa bulan
nilai pakai rok kayak gitu. Dan itu selama beberapa bulan tuh gue ngerasa tertekan gak nyaman. Iya, demi ya biasanya perubahan itu tuh kayak misalnya karena lu gak mau diomongin lagi lah, kayak kan demi gitu. memuaskan hati dia Dan doang gitu. ya udah gitu. Bukan karena dari diri sendiri. Ujung-ujungnya gue balik lagi. Sekarang gue pakai celana lagi. Ya dan emang lu nyaman kayak Nyamannya gini kayak gitu. gini, gitu. Dan, Ada juga posisi yang gue nggak disuruh, tapi gue ingin memenuhi standar dia gitu. Gue tahu si cowok ini itu suka cewek yang begini. Gue berusaha memenuhi standar dia tuh demi dia. Ujung-ujungnya gue capek sendiri, dapat feedback baik pun enggak. Ya ujungnya gue balik lagi kayak gitu. ya lu balik lagi sama apa yang lu Bikin pakai gue dengan nyaman. nyaman gitu kan. Balik lagi sama yang lo suka gitu kan. Lo sukanya kayak gimana, lo nyamannya gimana, ya itu diri lo gitu kan. Terus udah aja, lo udah gak sama dia lagi gitu. Enggak. Jadi sekarang mau lebih ke cari cowok yang emang cowok itu nganggap standar itu gue nggak usah yang Ya. Gue juga pernah pengalaman gitu kan, kayak sama kayak yang mantan lu itu pernah ngasih tahu gitu, cuman mungkin gak sesering itulah. Ada kayak dimana gue tuh pernah ngomong kayak gitu tuh kayak pikirnya panjang lah, kayak misalnya gue tuh udah jadi imamnya dia, jadi kayak gue tuh ngasih tahu kebaikan yang mungkin menurut gue itu tuh benar, cuman ya belum tentu kan yang dikasih taunya itu nyaman. ya nyaman dan emang kayak enggak juga gitu kan. Dan apa sih yang memang menurut lo benar belum tentu yang ngedengerin juga benar gitu kan. Dan itu juga pasti gue yakin yang pakaiannya menurut kita salah, gue yakin dia juga tahu gitu kan kalau pakaiannya itu nggak salah atau nggak pas lah. Cuman ya mungkin mereka nyaman gitu kan, mungkin nyaman dan mungkin dia juga tahu itu salah dan mau berubah, cuman yang mungkin ada waktunya yang salah, mungkin yang salah dari gua atau udah kebanyakan cowok mungkin nggak tahu timingnya biasanya gitu, dan nggak tahu apa yang mereka rasain gitu kan. Sering juga nggak sih kayak di TikTok lihat kan cewek nih dia dance tapi dia pakai kerudung, bandingin sama cewek yang nggak pakai kerudung tapi dia dance hal yang sama gitu. Itu lihat gak lebih banyak hujatan kemana? Dia pakai kerudung. Padahal istilahnya ini masalah kayak gini tuh gue benci banget itu ngeliat netizen tuh ke masalah pakaian tuh segitunya ngurusin gitu. Nggak sih? Padahal kan istilahnya si orang ini udah berusaha istilahnya menutupi aurat, itu kan kewajiban masalah dia dance, mau dia apa, itu tuh urusan dia sama Tuhannya lah gitu. Tapi tuh orang-orang sekarang tuh kencang banget lah gitu hujat-hujatannya. Iya, benar-benar. Yang menurut gua salah tuh gini loh, dia nonton sampai habis videonya dan dia komentar dan merasa paling benar. Itu yang gua paling bukan menurut gua salah, yang gua nggak suka aja gitu. Gua nggak suka tuh gitu, dia nonton video pasti sampai habis, terus kedua mungkin beberapa kali tuh nonton videonya dan terus komentar negatif. Seakan-akan dia paling benar gitu. Itu sih yang gue paling gak suka gitu kan. Ya kalau misalnya ada kata siapa ya, entah kata ada YouTuber gitulah, kalau misalnya lo nggak suka lo tinggal skip, lo nggak suka tinggal blokir atau gimana dan ya udah gitu. Dan udah solving gak sih? Dan itu paling bisa sesimpel itu kan gitu buat kalau misalnya lo nggak suka. Dan ketika lo komentar yang menurut lo baik dan dianya juga nggak mungkin langsung berubah dan malah memperkeruh atau ya bikin yang si kreator tuh jadi kepikiran terus lah. Nah itu justru yang kayak anjir bikin lebih parah dibanding digebuk sih kalau kata gue. Kayak lain gitu tuh kalau ada komen kayak gini, apa sih lo nggak mau lo pakai kerudung, mending buka kerudung lo. Iya kayak anjir. Wah kok segitunya, maksudnya Iya. Lo bersyukur gak sih dia udah berusaha pakai kerudung? Dan justru gue lihat sepengalaman gue juga dari yang gak kerudungan sampai sekarang kerudungan tuh yang bikin gue maju mundur kerudungan tuh orang-orang kayak gini nih, yang kayak istilahnya tuh pakai kerudung itu bikin lo terbatas ruang untuk gerak lo gitu, dan bikin lo takut untuk menjalankan hobi atau misalkan kesukaan lo seperti biasanya sebelum lo pakai kerudung. Padahal kan itu ada prosesnya gitu ya, untuk jadi syar itu ada prosesnya. Ya itu yang bikin orang-orang sekarang
lebih ke kayak pada gak mikir dulu sih kata gue sebelum komentar tuh, sebelum ngetik gitu ya, kayak anjir, dan ngerasa paling bener banget gitu kan. Dan itu yang jadi mungkin banyak yang ada depresi misalnya. AMP Am Studio menerima. Wait a minute. Who are you? Ya gitu sih. Kalau kan jadi ngomongin kerudung ya. Jadi ngomongin dari kerudung. namanya juga cerita aja namanya, jadi Ngalor gitu. ngalor ngidul. Dan balik lagi ke yang tadi, ya lebih dijaga aja sih mungkin ketikannya, dan lo nggak berhak sama atas apa yang lo omongin ke kehidupan orang lain. Kalau misalnya balik lagi sih, lo mau nggak digituin gitu kan, kalau misalnya lo di posisi sama apa yang lo komentarin gitu kan. Lo juga nggak tahu masa-masa kelamnya, mungkin masa-masa traumanya atau gitu. Lagi ngebahas gue. Biar banget anjing. Waktu Ada ganggu tahu. Lagi bikin mau tutup dulu aja ya. Enggak Udah 17 menit kok udah. Kayak aman. toko. Jadi gitu aja. Jadi kesimpulannya dari yang awal lo motor. masalah motor, jadi dari lo nih ya sebagai cewek lo kurang jadi lebih mengutamakan kenyamanan dibanding daripada gaya. apa yang lo lihat gitu, dibanding apa yang mereka lihat, dan lo dibanding Motor-motor kayak gini nih. anjing kok yang susah ngomongnya. Motor-motor kayak gini nih. Yang tinggi-tinggi. Gua nggak mau sebutin mereknya, mungkin banyak kaum yang memang suka gitu kan. Ya respect aja, cuman ada beberapa perempuan, salah satunya dia, dan lebih ngutamain kenyamanan gitu. Meskipun motor lu Supra, yang penting bersih nih ya, menurut gua bersih. Bener banget. Terus kayak emang rapi gitu. Gitu sih kalau misalnya gua, rapi sama bersih. Kalau motor ya mau pelan mau kenceng, cewek mah bodo amat mungkin ya kalau di Asli. menurut gua gitu kan. Cuman ya gue juga nggak bisa, gue juga bukan berarti nggak suka, dan gue juga suka, cuman ya buat cowok-cowok aja, cewek lebih mentingin kenyamanan sama ya rapi bersih gitu. Karena kan mantan si gebetan gue yang si itu teh yang kemarin itu motornya Supra dan gue nyaman aja soalnya bersih gitu. bersih rapi lah gitu. Satu lagi jok. Jok entong bolong. Jangan bolong, jangan licin, merosot tuh anjir. Sama jangan nungging. Itu sih. Terus Sama yang tadi kedua soal pakaian dan soal Bau badan. soal adab kita di sosial media itu lebih dijaga lah, sama lebih dipikir-pikir lagi ya sebelum. hitam sih. gitu. Tapi inti dari semuanya apa? Jangan berubah karena orang lain. Nah, jangan berubah karena orang lain. Itu tuh nyempet ke gua apa gimana? Be yourself ya. Be yourself and never surrender. itu pesan dari kita semua. Lalu dikata